Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita jumpa lagi di Asesmen Nasional 2023. Kita kali ini akan berbagi tips bagaimana men-setting aplikasi ANBK semi daring. Untuk Asesmen Nasional 2023 ini ada sedikit perubahan pada OS-nya. Sekarang OS-nya menjadi Windows Server 2019. Kemudian untuk VHD yang digunakan ini adalah VHD Fresh versi 19.23.6.0. Sedangkan untuk exam browser admin yang digunakan adalah versi 23.07.20. Oke, ikuti langkah-langkah dari awal sampai akhir, jangan di skip ya, karena di materi ini kita akan memberikan tutorial yang lengkap, mulai dasarnya bagaimana men-setting sampai nanti bagaimana menjalankan aplikasinya. Oke, yang perlu diperhatikan, yang pertama yang perlu dicek adalah di pengaturan untuk Windows Security-nya. Untuk Windows Security-nya kita cek dulu. Untuk Windows Security di aplikasi ANBK ini, untuk real time protection ini kita matikan semua dulu. Ya, kemudian kalau sudah selesai, yang perlu dicek kembali adalah untuk networknya. Kita buka untuk networknya. Untuk networknya kita cek untuk sync adapter. Yang perlu disetting ini, kalau kita perhatikan secara detail ya, kali ini saya menggunakan WiFi untuk internetnya, sedangkan untuk Ethernetnya saya menggunakan sesuai yang ada di mainboardnya adalah Realtek. Tetapi nanti pada pelaksanaan lebih baik kita tidak menggunakan WiFi. Ini hanya untuk tutorial saja. Sebaiknya kita gunakan pakai kabel LAN, karena kestabilan akan menjamin kelancaran. Yang perlu disetting yang pertama adalah untuk Ethernet yang onboard. Gunakan Ethernet yang onboard, itu yang akan menuju ke klien. Kita setting dulu, kita double klik, kemudian klik properties, kemudian arahkan ke protokol 4. Kita double klik. Di sini kita harus memberikan IP static, jadi tidak boleh di abstain. Kita pilih use, kemudian isikan 192.168. kemudian untuk segmen yang kita gunakan adalah segmen 0. Kemudian untuk nomor IP yang perlu diperhatikan, untuk nomor IP ini tidak boleh menggunakan angka 200. Juga jangan sampai konflik dengan klien. Jadi misalnya saya menggunakan angka 199, 190 juga boleh, angka 100 juga boleh, tidak masalah. Yang penting tidak menggunakan angka 200 dan tidak konflik dengan PC klien. Kemudian untuk subnet mask kita klik aja, setelah itu klik OK.
kemudian klik OK kembali. Setelah itu klik close. Diingat-ingat bahwa yang kita beri nomor IP statik, nama untuk device name-nya ini kita ingat namanya, karena nanti akan kita gunakan untuk setting di VM. Jadi adapter satunya nanti akan kita setting dengan nama ini ya. Oke, kita tutup dulu. Langkah berikutnya, untuk langkah berikutnya kita masuk ke control panel. Kita ketik control panel ya, atau pilih ini control panel, kemudian kita masuk ke system and security, kita klik. Selanjutnya pilih Windows Defender Firewall. Nah, untuk pengaturan Defendernya ini semua kita matikan, harus kita matikan. Jadi kita pilih dari settingnya, kemudian di turn off semua. Setelah itu klik OK. Setelah kita klik OK, ada juga yang perlu diperhatikan supaya nanti untuk tampilan untuk servernya itu tidak mati standby dan lain-lain, maka kita akan atur untuk power optionnya. Kita klik dulu untuk power optionnya, kemudian kita atur untuk yang pertama, kita pilih change ini dulu, kemudian nah ini kita rubah menjadi never. Kemudian setelah ini kita rubah jadi never, ini belum selesai. Kita pilih change advance dulu. Di sini ada yang perlu kita rubah, jadi kita nolkan supaya nanti tidak mempengaruhi tampilan di layar. Jadi yang perlu dirubah untuk harddisknya kita rubah jadi 0, kemudian sleep-nya juga kita rubah jadi 0, kemudian kita rubah juga untuk tampilan di displaynya juga sama, kita rubah jadi 0, kemudian klik apply, kemudian OK. Setelah itu klik save change. Berikutnya yang bagian bawahnya juga kita sama, kita rubah menjadi never semua. Kemudian yang ini juga kita rubah jadi 0, sama untuk tampilan displaynya juga kita rubah, kita nolkan, kemudian apply, OK, save change. Masih satu lagi ya di bagian sini, ini juga kita rubah menjadi never, kemudian untuk tampilan harddisknya juga kita rubah jadi 0, sleep kita cek ya, kemudian displaynya kita cek. Nah ini ada 15 menit, kita rubah juga jadi 0, kemudian klik apply, OK, kemudian simpan. Ini langkah pertama yang perlu dipersiapkan untuk server. Berikutnya untuk langkah yang kedua, kita siapkan untuk VHD-nya. Kalau belum download, silahkan di-download dari web yang mungkin sudah di-share dari helpdesk provinsi ataupun kabupaten atau mungkin dari pusat. Di sini saya sudah mendownload untuk VHD ANBK 2023 versi yang terbaru. Kurang lebih ada 26 bagian. Kemudian ada VirtualBox, juga ada exam browsernya. Untuk exam browser klien menunggu info terbaru dari web ya.
Oke, selanjutnya kita ekstrak dulu. Kalau sudah download, yang perlu diekstrak adalah yang bagian pertama ini. Gunakan WinZip terbaru atau boleh menggunakan dengan 7-zip. Di sini saya menggunakan 7-zip untuk mengekstrak. Jadi saya pilih 7-zip, kemudian langsung kita ekstrak ke ini. Saya klik OK. Kemudian setelah diklik OK, untuk passwordnya di sini akan dimintai password. Password yang untuk VHD 2023 adalah ANBK 2023. Setelah itu silahkan di OK. Oke, setelah kita tunggu prosesnya, ini VHD-nya sudah ada, jadi sudah kita ekstrak. Karena tampilan belum terinstall VirtualBox, maka seperti ini. Kita install VirtualBox. VirtualBox yang kita gunakan ini adalah versi 7.0.8. Versi VirtualBox-nya jadi yang kita gunakan ini. Apabila teman-teman belum pernah menginstal VirtualBox versi ini, maka nanti teman-teman akan diminta untuk memasukkan Microsoft Visual C Plus-nya, ya. Versi yang digunakan adalah versi yang 14 sekian ini. Oke, kita coba langsung install VirtualBox tanpa menginstal tambahan Microsoft Visual dulu ya. Kita double klik, pilih yes. Nah, ini berikutnya ada notif seperti ini, membutuhkan untuk Microsoft Visual C Plus tadi. Oke, kita tutup dulu karena kita memerlukan menginstal Visual C Plus-nya. Karena yang kita gunakan adalah 64 bit, saya install yang 64 bit dulu. Oke, kalau pilihan ini kita install. Kemudian klik yes. Oke, sukses, kita close. Setelah itu kita install kembali untuk VirtualBox-nya. Kita klik yes. Kemudian pilih next, yes. Kemudian pilih juga yes. Setelah itu klik install. Kita tunggu prosesnya beberapa saat. Oke, selesai. Setelah selesai, kita jalankan dulu untuk VirtualBox-nya. Versi 7 itu seperti ini. Baik, berikutnya kita akan membuat VM baru. Untuk membuat VM baru, kita klik new. Kemudian untuk nama VM saya buat simulasi. Kemudian saya pisahkan tanda garis bawah ANBK 2023. Jadi untuk membuat nama VM, apabila ada spasi maka spasinya digantikan oleh underscore. Oke, berikutnya yang ini kita lewati aja untuk ISO image-nya. Kemudian untuk tipe kita akan menggunakan Windows, tidak perlu diganti. Yang perlu ini adalah versi. Tadi
Di aplikasi HDANBK 2023 itu versi yang digunakan adalah Windows Server 2019. Maka kita pilih di sini, kita klik, kita cari. Karena 2019 tidak ada, maka kita pilih yang other Windows, yang pilih yang 64 bit. Oke. Berikutnya kita klik next. Setelah kita klik next, maka kita diminta untuk mengatur ini. Untuk base memorinya bisa kita atur sampai batas maksimal atau mendekati maksimal, tetapi tidak boleh melampaui di warna merah. Kemudian juga sama untuk prosesor, kita naikkan, tapi juga tidak boleh melampaui batas merah ya. Oke, setelah kita atur, berikutnya klik next. Setelah klik next, pilih yang kedua, kita akan mengatur di mana letak VHD-nya. Pilih, kemudian klik add ya, klik add, cari tempat VHD yang sudah diekstrak tadi. Tadi saya meletakkan VHD itu di D, kemudian di simulasi ini. Kemudian setelah ketemu, kita klik, kemudian klik open. Berikutnya klik choose. Setelah itu silakan diklik next, kemudian finish. Langkah berikutnya, kita akan mengatur untuk LAN-nya. Kita akan mengatur networknya. Klik setting. Setelah diklik setting, kemudian pilih network. Untuk adapter 1 ini kita klik, kemudian pilih bridge adapter. Kemudian yang perlu diingat di sini adalah letak kuncinya ya. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa yang dipilih untuk adapter 1 itu adalah LAN card yang tidak terkonek ke internet, atau dengan kata lain LAN card yang diberi nomor IP statik. Tadi saya mengaturnya adalah di Realtek ini, jadi saya pilih yang kedua, Realtek. Kemudian sudah kita atur untuk adapter 1, berikutnya ke adapter 2. Untuk adapter 2 kita klik, kemudian berikan centang. Setelah itu pilih NAT, kemudian klik OK. Setelah kita klik OK, untuk pengaturan VirtualBox ini sudah selesai. Selanjutnya kita close dulu. Langkah berikutnya, kita akan menjalankan untuk exam browser admin. Kita cari untuk exam browser adminnya. Ya, untuk exam browser adminnya saya copy dulu, saya letakkan di simulasi. Kemudian saya ekstrak dulu. Oke. Berikutnya kita keluarkan untuk ke desktop supaya lebih mudah untuk mengaksesnya. Ya. Oke, saya jalankan. Boleh di double klik kalau itu sudah dijalankan dari administrator, atau kalau ingin aman kita klik kanan, kemudian klik run administrator. Setelah itu klik yes.
Ya, jadi tampilan baru untuk Exambro adminnya, Exam browser adminnya seperti ini. Pada bagian tampilan di sebelah kiri ini sudah berubah dari yang versi sebelumnya di tahun 2022 ya. Oke, yang perlu diatur ini kita set untuk virtual machine-nya dulu, kita klik, kemudian untuk nama VM-nya kita klik saja. Tadi saya sudah membuat VM-nya ini. Setelah itu klik save. Setelah kita klik save, maka nanti langsung otomatis di sini akan dijelaskan ini sudah sesuai enggak sewaktu memilihnya dengan info-infonya bagaimana. Oke. Setelah sudah sesuai, langkah berikutnya kita klik start. Kita tunggu prosesnya. Ini adalah proses untuk menjalankan VHD-nya. Oke, kita cek untuk tampilannya. Jadi tampilannya seperti ini. Aplikasinya, dan kita bisa monitor dari sini. Kita tunggu untuk beberapa saat. Ini sudah berhasil, kita tunggu prosesnya. Nah, kalau sudah keluar tampilan ini, sudah memanggil Pushpendik VM CBT ini seperti ini, dan di bagian bawah sudah
keluar tulisan buka CBT Sync, maka ini prosesnya sudah betul. Tetapi kalau misalnya pada pengecekan di sini terjadi kegagalan, terjadi error, ini kemungkinannya itu pada pengaturan adapternya mungkin ada yang keliru. Oke, selanjutnya karena ini sudah sukses, kita lanjutkan untuk buka CBT Sync-nya. Kita klik. Oke teman-teman, jadi ini tampilan ANBK 2023 yang terbaru seperti ini. Kalau prosesnya teman-teman sudah sampai tahap pembaruan ini, berarti prosesnya sudah betul. Jadi untuk selanjutnya, untuk pembaharuan ini kita menunggu informasi dari pusat, apakah sudah ada update, boleh diperbolehkan untuk update atau kita masih menunggu ya. Jadi seperti ini prosesnya. Semoga teman-teman di ANBK 2023 semi daring sukses dan lancar semuanya. Selanjutnya untuk mematikan, jadi untuk mematikan ini ada menu untuk mematikan, tidak boleh langsung disilang. Di sini di sebelah kiri ini adalah tampilan untuk shutdown-nya. Oke, kita bahas untuk yang settingnya dulu. Ada tampilan di bawah setting ini ada 1, 2. Nah, kalau 1 ini berarti tampilannya full seperti ini. Kemudian kita pilih yang kedua, ini akan muncul terbagi menjadi 2 layar seperti ini. Kemudian untuk ada zoom out, tampilannya seperti ini. Kemudian ada zoom in. Kemudian menunya juga ada normal view sama seperti tahun kemarin. Juga ada tambahan perbaikan waktu ya. Ini kalau kita klik otomatis akan set untuk perbaikan waktu ya. Barangkali waktunya tidak sesuai. Oke teman-teman, kita matikan dulu. Kita klik shutdown. Setelah itu klik yes. Kalau sudah kita klik yes, jangan langsung disilang ya. Kita tunggu pemberitahuan, infonya di sini sudah tershutdown dengan baik. Selanjutnya kita boleh menutupnya. Oke, demikian teman-teman. Semoga tutorial ini bermanfaat dan semoga semuanya sukses selalu. Jumpa lagi di tutorial berikutnya. Bye bye. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya.